Ya, kembali lagi dalam tutorial membuat PWM box mode. Setelah kita kemarin membahas mengenai pemilihan skema, pemilihan komponen, dan juga perakitan dan pengetesan, sekarang kita mau bahas tentang MOSFET. Berikut beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman di grup maupun DM. Yang pertama, apa fungsi MOSFET dalam PWM? Apakah bisa diganti transistor? Karena beberapa post teman-teman juga ada yang menggunakan transistor. Kemudian, apa bisa box mode tanpa MOSFET? PWM maksudnya tanpa MOSFET. Kemudian bedanya apa sih MOSFET dan relay? Beberapa orang ada juga yang menggunakan relay. Terus kenapa tipe MOSFET IRLB 3034 sangat direkomendasikan, khususnya di PWM ya, karena di aplikasi yang lain kita jarang banget menemukan tipe ini. Apa sih istimewanya? Kemudian, apa alternatif pengganti IRLB 3034? Pertanyaan ketujuh, apakah nilai resistor yang biasanya 15 kilo bisa diganti atau bahkan tidak dipasang? Efeknya apa? Yang terakhir, misalkan kita memasang MOSFET di paralel, pemasangan resistornya bagaimana sih? Dan nilainya apakah masih tetap 15 kilo? Oke, pembahasan yang pertama, fungsi MOSFET. Oke, saya sudah menggambarkan skemanya di sini. Misalnya nih, diagram sederhana. Ini unregulated ya, tanpa PWM, cuma saklar. Ini bukan, ini dengan dasar, ini tanpa PWM, ini unregulated, ini dengan PWM. Bedanya apa? Nah, sebenarnya MOSFET itu masih satu keluarga dengan transistor. Fungsinya mirip-mirip. Banyak fungsinya, sebagai penguat tegangan, penguat arus, dan juga sebagai saklar. Tapi dalam aplikasi yang nanti kita bahas itu lebih tepatnya transistor atau MOSFET sebagai saklar. Kok bisa? Begini. Jadi, misalnya nih kita punya rangkaian seperti ini. Dengan baterai paralel. Dengan coil 0,3 ohm resistansinya. Berapa sih daya yang dihantarkan? Apakah bisa hanya menggunakan saklar seperti ini saja? Coba kita hitung. Perhitungan sederhana ya. Berarti kalau ini P daya, V kuadrat kali R. Kuadrat per R resistansi. P sama dengan kalkulator. V kuadrat 8,4 kali 8,4 sama dengan dibagi resistansinya 0,3. Dengan resistansi sekian, daya untuk maksimal yang bisa yang dipakai adalah 235 watt. Tuh, untuk rangkaian ini. Berarti butuh saklar yang bisa mengalirkan 235 watt. Berapa ampere? Sama dengan IKR. Dengan 8,4. Oh, ini sama dengan R. Yaitu sama dengan berapa? 0,3.
Ya, 28 ampere. Nih, 28 ampere. Berarti butuh minimal arus 28 ampere saklarnya. Ini sama dengan. Nah, masalahnya saklar-saklar yang ada di pasaran itu yang saklar yang biasa push button apa momentary gitu, itu dayanya tuh rendah, 6 ampere, 3 ampere, bahkan yang 10 ampere saja itu udah gede banget dimensinya, udah nggak mungkin dimasukkan dalam box. Apa akibatnya misalnya kita pakai saklar yang ratingnya kemampuannya kurang dari 28 ampere, sedangkan daya yang terdistribusi di sini itu 235 watt. Ini saklarnya akan leleh karena panas. Ini dayanya dari sini ke sini tuh. Nah, sini besar banget tapi mampet di sini, nggak keluar dayanya di daerah sini. Di sini nggak keluar. Didongkarkan nggak maksimal, mampet jadi panas. Itu penyebab meleleh. Kemudian solusinya apa? Pakailah saklar. Saklar kecil tapi pensaklaran koneksi satu keseluruhan rangkaiannya itu dilakukan oleh MOSFET atau transistor. Jadi kalau misalnya nih kita ini bahkan ini 0,5 ampere aja itu, karena dia nggak butuh daya gede. Jadi prinsip kerjanya MOSFET adalah ketika gate itu dikasih tegangan, yaitu high ya, maksudnya kondisi high, kasih tegangan, maka D sama S2 kan terkonek internalnya atau terkonek seperti saklar. Jadi kalau kita gambarkan dalamnya itu saklar. Mana tadi? Ya, jadi saklar virtual lah, bahasa gampangnya lah. Saklar yang merah ini bakal connect, cetek. Kita push pencet di sini, dia bakal connect. Jadi arus bakal ngalirnya tuh ke sini. Yes, full. Nah, makanya berarti kita pakai MOSFET dengan daya yang bisa mengalirkan arus 235 watt. Gitu teman-teman. Coba kita lihat IRLB berapa sih? Tadi. Nah, ini bisa mengalirkan arus continuous drag current tuh 195 ampere, gede banget. MOSFET yang biasa begini walaupun fisiknya sama, dia cuma 10 ampere. Sedangkan dia butuh berapa tadi? Mengalirkan daya maksimal butuh 28 ampere. Nah, mungkin ada pertanyaan, cuma butuh 28 ampere, kenapa pakai IRLB yang 340? Nah, itu biasanya itu kan ini nilai minimal tuh, semakin semakin mendekati seharusnya biasanya dia tetap panas. Makanya kalau misalnya besar sekali, gede dari yang dibutuhkan, itu biar nggak terlalu panas lah. Itu cara kerjanya MOSFET. Jadi kita mau pakai saklar di sini nih, saklar 0,1 ampere pun nggak masalah karena dia cuma pemicu trigger dari MOSFET untuk dia internal saklarnya connect. Begitu fungsinya MOSFET. Sama halnya dengan
PWM. Sama, PWM itu dia sebenarnya di saklar on off pulsa ya, pulse width modulation. Gimana ya saya kemarin? On off seperti itu. Nah, itu kan arusnya tuh yang dikeluarkan dari PWM itu, dari IC 555 outputnya tuh sekitar kalau nggak salah tuh cuma saya lupa berapa miliampere gitu. 0,2 ampere, 200 miliampere ya. 200 miliampere. Ini 200 miliampere itu bakal ketika high dia bakal on off. Jadi saklarnya tuh gini. Cepat sekali. On off. Semakin tinggi dead cycle-nya, semakin cepat juga on off, semakin dia kalau diukur dia semakin cepat, kalau diukur di voltmeter tuh semakin tinggi voltasenya. Itu kenapa? Oh ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan ya. Pertama, apa fungsi MOSFET? Udah. Apa bisa diganti transistor? Bisa, asal dayanya sesuai, bisa memenuhi kriteria ini, diganti transistor juga tidak apa-apa. Tapi MOSFET punya keunggulan, jadi kecepatan switchingnya tuh tinggi. Jadi misalnya frekuensi tinggi, on off-nya tuh dia lebih cepat. Hanya untuk aplikasi sebagai saklar yang butuh kayak PWM itu kan, yang frekuensi tinggi itu butuh cepat. Jadi untuk aplikasi yang di PWM box mode itu lebih tepat pakai MOSFET. Kemudian apa bisa PWM box mode tanpa MOSFET? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? PWM itu outputnya keluarannya itu cuma 200 miliampere. Pin kaki nomor 3-nya 200 miliampere. Misalnya nih, ini maksudnya gini deh. Misalnya ini saya hapus, ini langsung ke maksudnya gini, PWM tanpa MOSFET mungkin ya, MOSFET ya, terus keluaran MOSFET, keluaran apa buat PWM langsung ke MOSFET gitu ya. Keluaran PWM misalnya, PWM langsung ke coil, langsung ke sini, misalnya di tengah-tengah saklar lah. Tuh. Jawabannya apa? Tentu saja tidak bisa, malah nggak bisa jalan. Ini boro-boro panas. Harusnya tuh cuma 200 miliampere output dari PWM tuh cuma 200 miliampere. Masalah ya, saya lupa. Ini di bawah 1 ampere. Dan butuhnya 28 ampere. Mending kalau kayak gini ya mending sekalian unregulated, gak usah pakai PWM. Berarti jawabannya tidak bisa. Kemudian apa lagi? Apa bedanya MOSFET dengan relay? Bedanya adalah untuk kalau pengaplikasiannya sebagai saklar ya sama. Tapi bedanya coba kita bikin relay. MOSFET dengan relay. Relay itu butuh trigger. Kalau kalau MOSFET itu saklarnya nggak kelihatan di dalam internal, kalau relay kan mekanikal, coil yang menarik plat sehingga connect. Jadi kalau relay itu menghapus, saya pakai relay ya. Ini untuk ini misalnya ini coil relaynya, ini coil relay saklarnya unik. Nah ini kontak internalnya.
internal dari si relay. Iya, aduh susah. Kontak internal dari relay itu untuk menghubungkan supply. Nah, ini kan ada kontaknya. Di dalamnya kontak ada relakin. Kontak relay, ya, dihubungkan ke coil. Nah, beginilah ya. Sama, jadi dia pertama saklar buat men-trigger relay nyala, coilnya bakal ketarik ceklik ini secara mekanikal plat ya, dia bakal mengalirkan. Tapi relay itu juga terbatas kemampuan dayanya, dan juga relay basicnya dimensinya besar banget, jadi tidak cocok, nggak bakal muat di di box. Ada misalnya orang pakai relay kecil ya masih jauh banget dimensinya dibandingkan MOSFET, lebih kecil, lebih ringkas. Jadi pilihan yang sangat tidak bijak ketika kita nanti pakai relay. Bisa tapi kurang tepat. Apalagi, oh ya, IRLB sangat direkomendasikan. Kenapa? Nah, ini karena lihat, ini MOSFET itu butuh trigger untuk dia connect saklarnya. Nah, triggernya berapa volt? Ini lihat, kita hanya punya 8,4. Duh, baterai habis. Stop dulu deh. Kita lanjut. Jadi, dari mana? Kenapa IRLB 3034 sangat direkomendasikan? Oh ya, gini. Jadi, contoh mana ya? Ini deh. Yang pakai WM. Saklar internal di MOSFET itu kan bakal close kalau kita ada trigger yang masuk nih, trigger dalam bentuk, kalau dari PWM dalam bentuk pulsa. Pulsa itu kalau bisa kita terjemahkan sebagai tegangan lah, tegangan masuk ke sini. Kalau ada trigger berupa tegangan, maka dia akan close, jadilah sebuah saklar. Normally close ya. Nah, kenapa 3034 istimewa? Ini ada hubungannya dengan PWM. Misalnya PWM itu kalau kita ukur tegangannya, misalnya PWM itu kan yang bisa kita adjust misalnya 0 sampai 8,4 nih. Misalnya itu PWM idealnya. Jika 50%, bentar dulu. 100% posisi PWM 100% ya. 50% itu berarti kalau 100% itu berarti 8,4. Kalau 50% itu 4,2. 25% itu kelihatan. 25% itu berapa? 2,1. Kalau berapa? 10%. Berapa? 8. Benar? Nah, jadi kalau tegangannya masih tegangan pemicunya itu masih sesuai masih masuk dalam yang dibutuhkan oleh MOSFET, maka dia saklar akan berfungsi. Tapi ternyata kalau tegangan terlalu rendah, dia tidak berfungsi. Masalahnya adalah, coba kita cari MOSFET yang lain deh. Contohnya ini 44. Kita carinya VGS threshold. Tadi nah ini gate source itu 2 sampai 4 volt. Minimalnya tuh 2. Kita ambil minimalnya 2. Ini juga tipe berapa ini? IRF 530. 530 ini 2. Sedangkan IRLB berapa? Lihat, 1 volt dia udah bisa hidup. Tuh 1 sampai 2,5. Kecil banget.
keunggulan ini yang tidak dimiliki oleh MOSFET yang lain. Jadi impact-nya apa? Kalau kita pakai IRLP 3034, 10% mungkin bakal masih loyo karena dia hanya baru bisa on ketika minimal 1 volt. Kalau 0,8 volt terlalu kecil ya mungkin 12% lah. Dia masih bisa dipakai. Berarti kalau 3034 berarti ini saya hitung kasar ya. Itu potensinya bisa di-adjust, bisa dipakai tuh 12% sampai 100%. Kemudian kalau yang lain, misalnya yang tadi yang minimal 2 volt, hanya bisa di-adjust, dipakai ketika skala potensialnya tuh 25% karena 2,1 volt. Jadi range-nya lebih lebar kalau pakai IRLP 3034. Itu keunggulan pertama yang tidak dimiliki oleh MOSFET yang lain. Keunggulan kedua adalah rating daya yang badak nih, gede banget. Lihat 165 ampere. Continuous drain current. Gila ini. Yang lain coba 530. Berapa ini? 10 ampere. Ini body fisiknya sama ya. Bodinya sama. 44 berapa? Nah tadi drain current continuous cuma 36 ampere. Berapa persennya tuh? Coba lagi RF 3205. Ini yang bukan jadi alternatif nih, masih murah meriah. Ini berapa? Ini agak mending ya. Ini kita berapa coba? Ini tuh 80 ampere. Setengahnya, tetap nggak ada yang bisa mengalahkan besarnya IRLP 3034. Makanya itu ini sangat cocok banget dipakai di aplikasi PWM. Selain range-nya lebih lebar, kita bisa nge-adjust potensio dan juga dia badak. Ampere besar. Jadi lebih cepat tidak panas. Kalau pakai yang lain, kalau ini contohnya, ini harus diparalel supaya nggak panas. Begitu jawabannya. Kenapa istimewa 3034? Alternatifnya, saya bilang yang sama persis tidak ada. Silakan cari di datasheet yang mendekati ya, mungkin mendekati IRLB berapa gitu. Tapi itu juga susah banget dicari. 3031 mungkin ya. Salah. 3034, 3036 mungkin. Ini saya ngarang aja. Itu setahu saya jarang ada yang bisa menyamai. Alternatifnya adalah di paralel, pakai yang versi yang lebih murah, contohnya 3205 IRF 3205. Oleh karena itulah, karena mempunyai spek yang spesial dan juga aplikasi di home appliance atau peralatan rumah itu jarang ada device yang seperti itu yang membutuhkan membutuhkan spek seperti itu, makanya teman-teman tidak bakal bisa menemukan ini di toko-toko elektronik biasa karena emang nggak pernah dipakai. Coba peralatan apa yang membutuhkan trigger kecil 1 sampai 2,5 volt terus ampere yang besar? Nggak ada. Coba sebesar-besarnya device apa? Coba yang yang ampere besar banget, nggak ada. Adapun dia juga tegangan kerjanya tinggi, sedangkan IRLP 3034 tegangan kerjanya masih rendah. Ini berapa nih? Ini juga bagus, tapi ampernya nggak sebesar ini. Wah, ini sama nih bro. Bedanya apa nih? Saya ngarang, bener. Ada tuh, ini ada. 3036 ya, sama-sama 303, tapi tetap aja susah. Udah, jadi begitu jawabannya. Penggantinya banyak, ada, tapi sama-sama susah didapatkan, apalagi nggak setenar ini. Mungkin ini susah, tapi karena udah terkenal, beberapa toko online nyetok. Di toko tentu aja nggak ada, di toko elektronik biasa. Alternatifnya di paralel
pakai yang mudah didapat, yang lebih cepat dan di paralel. Oke. Kemudian apa lagi? Apa nilai resistor yang biasanya 15 kilo bisa diganti atau bahkan tidak dipasang? Bisa dipasang nggak? Kenapa nilainya 15 kilo? Jadi begini nih. Nah, ini kita kenal ada lagi yang namanya floating voltage. Nih. Jadi apa namanya ya? Floating voltage itu jadi menghindari MOSFET itu kontak sendiri. Misalnya di sini ada apa namanya? Ada floating voltage, jadi menghindari dia karena 30341 volt aja udah kontak. Misalnya kenapa ya? Pokoknya ada sesuatu hal yang misalnya induksi apa-apa gitu, elektromagnetik, saya umpamakan, soalnya terus saya nggak tahu biasanya itu berasal dari mana, karena nanti sensitif banget saat kita 1 sampai 2,5 volt aja ini udah on. Ketika ada yang nggak tahu induksi apa-apa, dia jadi gitu ya, jadi dikhawatirkan ada tegangan tiba-tiba yang entah dari mana berasal gitu, karena elektronik itu kan hal yang gaib, nggak bisa kita lihat, entah itu float voltage atau yang lain gitu, untuk melindungi agar tidak firing sendiri. Nanti kita pasang resistor namanya pull down resistor karena ke bawah bantu up ya, pull down resistor. Pull up, ada pull down, pull up, pull down aja lah kalau ground soalnya. Nih, to keep the given input low. Jadi untuk memastikan ketika di sini tidak ada pulsa, dia bakal dapat low. Jadi nggak ada, di nolkan, selalu nol volt kan. Tarik ke ground. Nah, ketika ada pulsa, karena pulsa ini kan nggak ada resistansi, ini ada resistansi, harus bakal lebih cenderung ke sini, dia hidup. Tapi ketika dia nggak ada pulsa, misalnya nggak dipencet, dia bakal langsung mematikan untuk ensure bahwa saklar tidak akan pernah on sendiri, kecuali ini emang rusak, itu fungsinya. Kenapa nilainya 15 kilo? Ini juga saya bertanya-tanya, ini itu nggak, kalau menurut saya sih ya, kalau secara teori yang saya tahu gitu, itu harusnya nilai nggak, itu tuh harusnya nggak paten, nggak tahu ini orang nemu dari mana, perhitungannya gimana. Pakai 1 kilo, silakan, kalau nggak percaya coba pakai 1 kilo sampai mau berapa, jangan yang gede-gede nanti apa namanya, ini nggak fully close dengan ground. Misalnya 30 kilo lah, bekerja normal. Jadi kalau teman-teman tidak punya 15 kilo, udah seadanya aja asal di rank ini. Ini teori ngawur saya, bukan teori ngawur sih. Rank pull up pull down nggak perlu nggak ada hitungannya eksak ke bawah ini harus segini. Ya mungkin dulu orang yang pertama bikin PWM itu kebetulan nemu ini, coba-coba tapi nggak nyoba nih yang lain, udah deh patokannya ini aja 15 kilo gitu. Teori ini juga bisa dipakai.
Jadi kalau pertanyaan apa nih Ren, sorry, bisa diganti? Bisa. Kalau tidak dipasang, jangan. Lebih baik pasang karena buat proteksi ya, biar nggak firing sendiri. Untuk memastikan ketika tidak pencet tombol firing, dia bakal selalu low. Oke, kemudian bisa di paralel, bagaimana pemasangan resistornya dan nilainya berapa paralel. Paralel MOSFET. Aja deh. MOSFET. Coba mau ngambil gambarnya aja. Ini lihat. Dilihat. Mau berapapun di paralel berarti, aduh susah gambarnya. Gimana ya, susah. Cukup bisa pakai satu saja resistor karena mewakili ya, atau juga gate jambung sama gate, apa namanya, drain dijambung sama drain, S dijambung sama drain, sama S-nya sama source maksudnya. Itu cukup satu aja, cukup. Kecuali paralel 16 tuh. 16. Mengingat apa namanya? Tadi mana? Nah, ini melihat ada satu tuh. Satu kan. Resistor apa? Gate pull down-nya satu. Cukup satu. Cara teori seperti itu, cukup satu. Pasangnya ya biasa, pokoknya di kaki gate. Apalagi ya, fungsi sudah, bisa apa enggak. Ini udah semua sih. Sudah, begitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kemungkinan ada yang salah, silakan. Kalau misalnya ada yang kurang, misalnya perkataan yang kurang tepat ataupun statement yang kurang tepat, bisa disampaikan di komentar, karena keterbatasan pengetahuan saya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke video pengetesan. Kita nanti bakal pasang MOSFET-nya, terus pengetesan. Sekian dan terima kasih.